Anak-anak, kita akan belajar bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Kubus anak-anak pasti sudah tahu, merupakan bangun ruang yang disusun oleh 6 buah sisi persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang sama luas. Ini kubus yang ada namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan sisi yang belakang D, C, G, H dan sisi yang di depan A, B, F, E adalah sejajar. Lalu sisi yang di samping kiri A, D, H, E dan sisi yang di samping kanan B, C, G, F juga sejajar. Sisi yang di bawah A, B, C, D dan sisi yang di atas E, F, G, H juga berhadapan dan sejajar. Maka pada kubus sisi yang berhadapan adalah sejajar. Sekarang rusuk kubus. Perhatikan ini yang berwarna merah. AB itu adalah rusuk. BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Itu disebut rusuk. Maka kubus memiliki 12 rusuk yang semuanya sama panjang. Terus sekarang titik sudut yang merah itu A, B, C, D, E, F, G, H disebut titik sudut kubus. Maka kubus memiliki 8 titik sudut. Itu ciri-ciri kubus. Sekarang lihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring ini didapatkan dari bangun kubus tadi utuh, lalu dipotong di bagian rusuk-rusuknya. Karena rusuknya ada 12, maka memotongnya juga bisa di sisi yang mana saja. Dipotong sampai dia menjadi sebuah bangun yang datar seperti ini. Itu yang disebut jaring-jaring. Sehingga jaring-jaring kubus ada banyak. Ini hanya 4 contoh saja. Sekarang kita akan menghitung volume kubus. Rumusnya R kali R kali R atau R pangkat 3. R adalah panjang rusuknya. Ingat tadi bahwa panjang rusuk kubus sama semuanya. 12 rusuknya panjangnya sama. Terus luas permukaan rumusnya adalah 6 kali R kuadrat. Jadi yang dimaksud luas permukaan sebuah bangun ruang itu adalah luas bagian luarnya itu. Agar lebih mudah kita bisa melihat jaring-jaring tadi. Sekarang contoh. Ini ada kubus yang panjang rusuknya 5 cm. Volumenya sama dengan R kali R kali R, berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Luas permukaannya sama dengan 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 5 kali 5 sama dengan 150 cm persegi. Ruang berikutnya adalah balok. Balok ini bentuknya mirip dengan kubus, hanya saja ukuran sisi dan rusuknya tidak semuanya sama. Jadi ciri balok yang pertama memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kita lihat sisi yang di belakang D, C, G, H dan sisi yang di depan A, B, F, E ini adalah berhadapan. Nah, sisi yang berhadapan ini sejajar dan sama besar. Lanjut sisi yang di sebelah kiri A, D, H, E dan sisi yang di sebelah kanan B, C, G, F juga berhadapan. Ini sejajar dan sama besar. Sisi yang di bawah A, B, C, D dan yang di atas E, F, G, H juga berhadapan dan sejajar serta luasnya sama.
Maka ciri balok yang berikutnya adalah sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Kita lanjutkan rusuknya. Rusuk AB, rusuk DC, rusuk EF, rusuk HG. Panjangnya sama dan sejajar ya. Sekarang rusuk yang lainnya lagi. Rusuk BC, AD, FG, dan EH ini juga sejajar dan panjangnya sama. Sekarang rusuk yang tegaknya. AE, BF, CG, dan DH ini juga sejajar dan memiliki panjang yang sama. Ciri balok yang berikutnya adalah memiliki 12 rusuk dengan rusuk yang sejajar sama panjang. Berikutnya titik sudut. Kita hitung titik sudutnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi balok memiliki 8 titik sudut. Lalu ini adalah contoh beberapa jaring-jaring balok. Lalu volume balok dirumuskan sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita langsung ke contohnya. Ada sebuah balok dengan ukuran 10 kali 6 kali 5 cm. Maka volumenya sama dengan P-nya 10, L-nya 6, T-nya 5. 10 kali 6 kali 5 sama dengan 300 cm3. Lanjut, luas permukaan. Kita masukkan ke rumusnya. 2 kali P kali L, dimasukkan saja P-nya 10, L-nya 6, lalu P kali T, P-nya 10, T-nya 5, dan L kali T, L-nya 6, T-nya 5. Kita hitung menjadi 2 kali 60 tambah 50 tambah 30. Selesaikan yang dalam kurung dulu. Sama dengan 2 kali 140 sama dengan 280 cm persegi. Bangun ruang berikutnya adalah prisma segitiga. Bentuknya seperti itu. Prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga dan juga sisi atas yang berbentuk sama. Jadi ciri prisma segitiga yang pertama adalah memiliki satu sisi alas dan satu sisi atas berbentuk segitiga yang sama luas. Lalu memiliki sisi depan, ini KLON, ada lagi sisi yang di sebelah kanan LOPM, dan sisi satunya lagi KMPN, ini berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi ciri prisma berikutnya memiliki 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sekarang kita lihat rusuknya. KL, LM, KM, NO, OP, NP, KN, LO, MP. Prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Dan berikutnya titik sudutnya kita hitung K, L, M, N, O, P. Ada 6 titik sudut. Seperti itu, ada 2 buah segitiga dan 3 buah segi empat. Ini contoh yang lain. Ini juga contoh lagi. Masih banyak contoh jaring-jaring prisma segitiga lainnya. Sekarang kita belajar mencari volume prisma segitiga. Rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. Sedangkan luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini memang anak-anak perlu menghafalkan ya. Ini ada contoh sebuah prisma yang sudah ada ukurannya seperti itu. Alasnya ini berukuran sisi ada 6, 8, dan 10. Sedangkan tinggi prismanya 15. Volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Ingat, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Bukan 10-nya ya, karena 10 ini adalah sisi miring dari segitiga itu. Kita pakainya 8 dan 6.
lalu dikalikan tinggi prisma yaitu 15. Ini didapat 24 kali 15 sama dengan 360 cm kubik. Sekarang luas permukaannya, rumusnya itu 2 kali luas alas. Berarti luas alasnya tadi 24 ya. Setengah kali 8 kali 6. Kemudian keliling alas yang berbentuk segitiga ini tinggal ditambahkan saja 10 tambah 8 tambah 6. Lalu dikalikan tinggi prismanya adalah 15. Jadi 48 ditambah 24 kali 15. 24 kali 15 sama dengan 360, lalu ditambah 48, jadi 408 cm persegi. Bangun ruang berikutnya adalah 5 segi 4. Bentuknya seperti ini, ada puncaknya seperti candi ya atau piramida. Jadi bedakan dengan prisma. Kalau prisma dari alasnya sampai atas sama, tidak ada puncaknya yang lancip seperti itu. Cirinya, limas memiliki alas yang berbentuk segi 4, bisa persegi, bisa persegi panjang. Di sini PHRS ini adalah alas limas. Kemudian sisi tegaknya PQT berbentuk segitiga, QRT segitiga, lalu segitiga RST dan segitiga PST. Jadi limas segi 4 memiliki satu sisi alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Selanjutnya rusuknya. Ada rusuk PQ, QR, RS, ST, PT, QT, RT, dan ST. Jadi 5 segi 4 memiliki 8 rusuk. Sedangkan titik sudutnya ada P, Q, R, S, dan T. Sudut T ini disebut puncak limas. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Contoh jaring-jaring limas. Ini ada 3 jaring-jaring limas. Lihat bahwa ada satu yang berbentuk segi 4 dan 4 yang lainnya berbentuk segitiga. Sekarang volume limas segi 4. Rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sedangkan luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Contohnya, ini ada 5 segi 4. Alasnya berbentuk persegi ya, karena panjang sisinya sama, yaitu 12. Lalu tinggi limasnya 8 cm. Yang 10 cm itu adalah tinggi sisi tegaknya. Anak-anak harus bisa membedakan mana tinggi limas dan mana tinggi sisi tegak. Kita hitung dulu volumenya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 12 kali 12. Kemudian dikalikan T. T-nya 8. Sama dengan 48 kali 8. Sama dengan 384 cm kubik. Sekarang luas permukaannya. Luas alasnya 12 kali 12 ditambah 4 kali luas sisi tegak. Perhatikan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi luasnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 10. 12 kali 12 144 tambah yang dalam kurung belakang itu 60 ya, berarti tambah 4 kali 60 sama dengan 144 tambah 240 sama dengan 384 cm persegi. Sekarang bangun ruang tabung. Tabung, anak-anak sudah biasa melihat
contoh bangun ruang tabung. Ini ya, cirinya kalau tabung itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran, lalu tutupnya juga berbentuk lingkaran. Kemudian yang tengahnya yang warna kuning ini disebut selimut tabung. Jadi tabung memiliki satu sisi alas dan satu sisi atas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Rusuknya, tabung memiliki rusuk yang berbentuk lingkaran. Itu ya, yang warna merah. Lingkaran alas dan lingkaran tutupnya. Jadi tabung memiliki dua rusuk lengkung. Jaring-jaring tabung seperti ini, karena rusuknya adalah lengkung, jadi tabung ini dibelahnya berdasarkan lingkarannya itu. Akan ditemukan jaring-jaring yang seperti ini. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka Pi kali R kuadrat kali T. Itu rumus volumenya. Sedangkan untuk luas permukaan, rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Kita bisa uraikan menjadi 2 kali Pi R kuadrat tambah 2 kali Pi kali R kali T. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali Pi kali R kali R ditambah T. Langsung ke contoh. Ada tabung dengan diameter 20 cm dan tingginya 30 cm. Volumenya sama dengan Pi R kuadrat kali T. Ingat, R sama dengan setengah dari diameter. Jadi R-nya 10. Maka volume sama dengan, kita pakai Pi-nya 3,14 kali 10 kali 10 kali tinggi tabung sama dengan 30. Sama dengan 314 kali 30, 9.420 cm kubik. Luas permukaannya sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 kali R tambah T-nya berarti 10 tambah 30. Tinggal kita hitung saja, 62,8 kali 40 sama dengan 2512 cm persegi. Yang ini adalah bangun ruang kerucut. Kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan yang kuning ini adalah selimut kerucut. Jadi ciri kerucut memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Rusuknya berbentuk lengkung yang alasnya ini. Sedangkan titik sudutnya ada satu di atas itu. Maka ciri kerucut yang berikutnya adalah memiliki satu rusuk lengkung dan satu titik puncak. Titik sudutnya tadi disebut titik puncak. Jaring-jaring kerucut seperti ini hanya bisa dibelah dari satu rusuk lengkungnya tadi. Apabila dibuka, bentuknya menjadi seperti ini. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Luas alasnya tadi berbentuk lingkaran, maka 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Sedangkan luas permukaannya sama dengan luas alas tambah luas selimut kerucut. Luas alasnya Pi R kuadrat, sedangkan luas selimut kerucut rumusnya adalah Pi kali R kali S. Maka kita sederhanakan menjadi Pi kali R kali R ditambah S. Kita masuk ke contoh. Ada sebuah kerucut dengan R-nya 7 cm, T-nya 20 cm, dan S-nya 25 cm. Volumenya sama dengan 1/3 kali Pi-nya kita gunakan 22/7 ya, kali R kuadrat kali 24.
sama dengan 1232 cm kubik. Sedangkan luas permukaannya sama dengan 22/7 kali 7 dikalikan R tambah S-nya berarti 7 tambah 25. Ini sama dengan 22 kali 32 sama dengan 704 cm persegi. Bangun ruang berikutnya adalah bola. Bola ini hanya mempunyai satu sisi lengkung saja, jadi kulitnya itu, ini di sini berwarna ungu. Jadi ciri bola adalah memiliki satu sisi lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut. Karena tidak memiliki rusuk, jadi bola tidak mempunyai jaring-jaring, tidak bisa dibelah pada rusuknya. Rumus volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya sama dengan 4 kali pi kali R kuadrat. Kita lihat contohnya. Ada sebuah bola dengan panjang jari-jarinya 21 cm. Volume bola sama dengan 4/3 kali pi-nya kita pakai 22/7. Lalu dikalikan R pangkat 3. Didapat hasil 38.808 cm kubik. Sedangkan luas permukaannya sama dengan 4 kali pi kali R kuadrat sama dengan 4 kali 22/7 kali 21 kuadrat sama dengan 5.544 cm persegi. Oke anak-anak, kita sudah belajar menentukan volume dan luas permukaan bangun ruang. Sekarang kita akan belajar menentukan gabungan bangun ruang. Misalkan gabungan bangun ruang seperti ini ya. Kita bisa membaginya menjadi dua bangun ruang. Yang pertama adalah tabung dengan diameter 20 cm. Dan tingginya sudah ada di situ 18 cm. Sedangkan yang bagian warna hijau ini adalah kerucut dengan diameternya sama dengan tabung yaitu 20 cm dan tingginya adalah itu ya 42 dikurangi 18 sama dengan 24 cm. Kita akan mencari volumenya dulu. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran berarti pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Lalu dikalikan tinggi tabung. Kita masukkan pi-nya 3,14 ya. Kalau R-nya berarti setengahnya diameter yaitu 10. Jadi 3,14 kali 10 kali 10 kali tinggi tabungnya 18 sama dengan 5.652 cm kubik. Sekarang volume kerucut. Rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya sama berbentuk lingkaran jadi 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Kita masukkan 1/3 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali tinggi kerucutnya 24 sama dengan 2.512 cm kubik. Maka volume gabungan bangun ruang ini tinggal ditambahkan saja volume tabung dan volume kerucut. Sama dengan 8.164 cm kubik. Sekarang kita akan mencari luas permukaan. Kalau volume tadi tinggal menjumlahkan, kalau luas permukaan ada sedikit yang perlu kita ingat, yaitu sisi yang berimpit. Nah, perhatikan yang warna merah itu kan berimpit antara bagian atas tabung dan bagian alas kerucutnya berimpit, maka itu tidak dihitung sebagai luas permukaan, sebab luas permukaan adalah yang di luar-luarnya. Kalau yang berimpit ini kan di dalam, jadi tidak akan kita hitung. Maka sekarang kita akan menghitung
luas permukaan tabung dulu. Harusnya luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Tapi karena atasnya tidak kita hitung, maka hanya luas alas tambah luas selimut tabung saja. Luas alasnya adalah pi kali R kali R atau pi R kuadrat, sedangkan luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali R kali T. Lalu tinggal kita masukkan saja, pi-nya 3,14, R-nya 10, T-nya 18 ya. Akan didapat 314 itu adalah luas alasnya, tambah luas selimut tabungnya 1130,4. Sama dengan 1444,4 cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan bangun ruang kerucut tapi tanpa alas. Kalau luas permukaan kerucut kan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Nah, karena alasnya berimpit, maka luas permukaannya hanya luas selimut kerucut saja, yaitu pi kali R kali S. S itu apa? Ini. S adalah sisi miringnya ini atau disebut tinggi selimut kerucut. Kalau 24 cm ini adalah tinggi kerucut, kalau ini S-nya adalah tinggi selimut kerucut. Ibu akan mengajarkan cara mencari panjang S-nya. Perhatikan ya, jari-jarinya 10. Lalu tingginya 24. Kita akan menghitung S-nya. Perhatikan, ini membentuk sebuah segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku, karena ini tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Nah, ada sebuah rumus yang sangat terkenal dalam matematika, yaitu rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Ini ya, dengan siku-sikunya di sini. Misalkan sisi siku-sikunya A dan B dan sisi miringnya C, maka panjang C adalah akar kuadrat dari panjang A dikuadratkan ditambah panjang B dikuadratkan. Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus Pythagoras. S sama dengan, nah ini C-nya kan jadi S. Lalu kita masukkan A-nya 10, B-nya 24. Ini ya, sama dengan akar dari 100 tambah 576 sama dengan akar dari 676, yaitu 26. Nah, jadi S-nya sama dengan 26 cm. Kita akan kembali ke tadi menghitung luas selimut kerucut. S-nya sekarang sudah diketahui ya, 26 cm. Maka luas selimut kerucutnya adalah 3,14 kali 10 kali 26 sama dengan 816,4 cm persegi. Maka luas permukaan gabungan bangun ruang ini adalah ditambahkan ya 1444,4 ditambah 816,4 sama dengan 2260,8 cm persegi. Nah, ini ya pelajaran kita tentang bangun ruang. Kita sudah menghitung volume, luas permukaan dari 7 bentuk bangun ruang dan juga gabungan dari beberapa bangun ruang. Oke, selamat mengerjakan soalnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.